Akumu amamakum sa'ulqiya lakum an surati duha ayatus sab'ah. Saya tiku bil lughatil Indonesia. Di sini saya berdiri ingin menjelaskan salah satu dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa wajadaka dhallam fahada. Ayat tersebut banyak orang salah mengartikannya atau salah menafsirkannya. Di dalam kitab Bahrul Muhit karangan Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalus, beliau berkata, ini ayat tidak boleh mengartikannya bahwa Nabi Muhammad itu tersesat, bahwa Nabi Muhammad itu menyesatkan. Yang dimana lawannya tersesat adalah petunjuk. La yumkin hamaluhu ala dhalal alladhi yughadilul huda di annal anbiya ma'sumun min zalik. Bahwasanya para nabi, para rasul itu mereka adalah orang-orang yang suci, mereka adalah orang-orang yang bersih daripada itu. Lalu dijelaskan lagi di dalam kitab tersebut, wa wajadaka ay, dan Allah telah menemukanmu ay, maksudnya apa? Wajadarahka, Allah telah menemukan sukumu, Allah telah menemukan bangsamu. Dhallan ay fahadahu bika, dan yang tersesat itu Muhammad. Di dalam ayat tersebut bahwasannya yang tersesat itu suku Nabi Muhammad, bangsanya. Fahadahu bika, lalu Allah memberikan petunjuk kepada mereka bika melalui engkau ya Muhammad. Itu di dalam kitab tafsir Bahrul Muhit karangan Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalus. Di dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam Abu Barkat Al-Imam An-Nasafi dikatakan wawluhu wa wajadaka dhallam fahada la yajuz an yafhama. Ini ayat kata beliau tidak boleh menafsirkannya, mengartikannya bahwa Nabi Muhammad di dalam ayat tersebut adalah tersesat atau menyesatkan, yakni udulu an haqqin wa buqu fi ghayyin, bahwa Nabi Muhammad itu melenceng dari kebenaran, wa buqu fi ghayyin, bahwa Nabi Muhammad itu terjatuh dalam kebenaran, terjatuh dalam kesesatan. Lalu dijelaskan lagi di dalam kitab tafsir tersebut, li'annal anbiya ma'sumun qabla nubuwati wa ba'da nubuwati, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih dari masa sebelum kenabiannya, setelah masa kenabiannya beliau adalah orang-orang yang suci. Lalu di dalam kitab tafsir tersebut juga dijelaskan wahum ma'sumun min sifatil jahdi wahum ma'sumun min sifatit tauhidi, dan para nabi, para rasul itu mereka adalah orang-orang yang suci, mereka orang-orang yang bersih daripada kebodohan, dan mereka adalah orang-orang yang suci daripada kebodohan orang-orang yang tidak mengetahui tauhid. Di dalam tafsir Al-Imam Jamaluddin dikatakan wulidu wa masa'u alal iman wa tauhid. Sesungguhnya para nabi, para rasul itu lahir alal iman, dengan keimanan, wa tauhid, dan dengan tauhid. Wa hum ma'sumun min ibadati awtan, dan mereka itu adalah orang-orang yang suci daripada orang-orang penyembahan berhala. Wa quturati ahlul fisqi wal isyan, dan mereka itu adalah orang-orang yang suci daripada orang-orang yang bergaul dan dengan orang-orang fasik dan dengan orang-orang yang suka bermaksiat. Di dalam tafsir yang lain juga dikatakan wawluhu wa wajadaka dhallan, yakni Allah telah menemukanmu. Al-murad, yakni al-murad laisa ittiba'ul batil. Allah telah menemukanmu di sini bukan menemukan Nabi Muhammad itu dalam kebatilan, bukan. Li'annal anbiya ma'sumun minal israf. Sesungguhnya para nabi, para rasul itu orang-orang yang suci daripada kesyirikan. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwwati, sebelum masa kenabiannya, mukminan bi rabbih wa mu'taqidan bi tauhid. Beliau adalah orang yang telah beriman kepada Allah sebelum masa kenabiannya dan yang sangat kuat memegang tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ketika kita tidak memahami suatu tafsir, tidak memahami suatu ilmu, janganlah kita coba-coba untuk mengajarkannya kepada yang lain. Karena apa? Ketika kita tidak paham atas ilmu, lalu kita mengajarkannya kepada yang lain, maka yang kita ajarkan adalah ilmu yang salah. Dan ketika yang mendengarkan itu mendengarkan perkataan yang salah, lalu ia mengamalkan amalan yang salah.
Jadi dikatakan rojulun arba, laki-laki itu ada 4 atau manusia itu ada 4. Yang pertama, yadri, wa yadri annahu yadri. Dia pintar, tetapi dia sadar dengan kepintaran yang ia miliki. Maksudnya apa? Dia pintar, lalu dia mengajarkannya kepada yang lain. Supaya apa? Supaya yang orang tidak mengetahui ilmu menjadi mengetahui ilmu. Dan yang kedua adalah yadri, wala yadri annahu yadri. Bahwasanya dia pintar, dia mengetahui ilmu, tetapi dia tidak sadar bahwasanya dia pintar. Ibaratkan seperti orang pintar yang sedang tidur, maka bangunkan ia, suruh ia mengajarkan ilmu yang ia miliki, supaya orang yang tidak mengetahui ilmu menjadi mengetahui ilmu. Dan yang ketiga adalah la yadri wa yadri annahu yadri. Dia bodoh atau dia tidak mengetahui ilmu, tetapi dia sadar bahwasanya diri dia itu bodoh, maka dia tugasnya adalah belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang bagaimana? Menuntut ilmu yang memang benar-benar ilmu, yang benar, bukan ilmu dari orang yang tidak mengetahui ilmu. Dan yang keempat adalah la yadri wala yadri annahu la yadri. Dia bodoh atau dia tidak mengetahui, tetapi dia tidak sadar. Inilah orang-orang yang dimana menyesatkan, dan bahkan dia tidak sadar kalau dia itu tidak mengetahui ilmu, tetapi dia berani untuk mengajarkannya kepada yang lain. Inilah makanya sekarang ini kita jumpai banyak Islam itu yang tersesat. Mudah-mudahan kita terhindar daripada orang yang keempat, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang pertama. Apabila kita tidak mampu menjadi orang yang pertama, minimal kita menjadi orang yang ketiga, yang dimana kita bodoh tetapi kita sadar dengan kebodohan kita itu. Yumkin hadza faqat ini akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun kif. Qiraatul du'a bil muwazzaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تقرير قائد المراسم إلى مدير المراسم أن المراسم ينتهي.